lagi di channel YouTube saya pada video pembelajaran saya kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi dengan judul peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Simak videonya ya. Perbankan syariah merupakan salah satu komponen penting dalam sistem keuangan nasional yang mana berfungsi sebagai lembaga intermediasi berbasis prinsip-prinsip Islam. Pengembangan sektor ini tidak dapat dilakukan secara mandiri, melainkan kita membutuhkan dukungan berbagai institusi, baik yang bersifat regulator, pengawas, maupun lembaga pendukung industri. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap ekosistem pendukung tersebut, kita dapat melihat bagaimana perbankan syariah berkembang secara sehat, aman, dan berkelanjutan. Selanjutnya kita akan masuk ke peran pemerintah dan regulator. Nah, yang pertama itu ada otoritas jasa keuangan atau OJK. Nah, OJK ini atau otoritas jasa keuangan memiliki peran penting atau peran utama sebagai lembaga pengatur dan pengawas industri perbankan syariah. OJK ini juga merumuskan berbagai ketentuan yang mengatur operasional bank syariah, termasuk ketentuan terkait manajemen risiko, tata kelola perusahaan, hingga standar akuntansi syariah. Nah, OJK juga bertanggung jawab melakukan berbagai kepatuhan syariah secara eksternal, memberikan izin pada produk baru, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha bank selaras dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Yang kedua ada peran Bank Indonesia atau BI. Nah, BI ini atau yang kita tahu yaitu Bank Indonesia berperan dalam menetapkan kebijakan moneter dan instrumen keuangan syariah. Dalam konteks perbankan syariah, BI di mana BI mengembangkan instrumennya sesuai dengan prinsip syariah, seperti contohnya sertifikat Bank Indonesia Syariah dan berbagai fasilitas pembiayaan likuiditas syariah. Nah, BI ini juga berperan dalam pengembangan sistem pembayaran syariah berbasis digital, termasuk penerapan kris syariah yang memudahkan transaksi masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Nah, KNEKS ini berfungsi sebagai lembaga koordinatif yang mana memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, otoritas regulasi, industri halal, dan sektor pendidikan. KNEKS ini juga menyusun kebijakan-kebijakan strategis pengembangan ekonomi syariah nasional, termasuk roadmap perbankan syariah jangka panjang. Melalui koordinasi lintas sektor, KNEKS membantu mempercepat integrasi ekosistem syariah dalam bidang keuangan, perdagangan, industri halal, dan UMKM. Yang selanjutnya kita akan masuk ke peran DSN MUI. Nah, yang pertama itu Dewan Syariah Nasional atau MUI. DSN MUI ini merupakan lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan fatwa terkait produk dan layanan keuangan syariah. Fatwa yang dikeluarkan DSN menjadi dasar hukum bagi regulator dan bank syariah dalam pengembangan produk. Perannya itu sangat penting
Ini untuk memastikan bahwa seluruh instrumen keuangan baik berupa akad jual beli, sewa, maupun kerjasama dijalankan sesuai dengan hukum Islam. Yang kedua ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga pengawas syariah internal di setiap bank syariah. DPS juga bertugas untuk mengawasi implementasi prinsip syariah dalam kegiatan-kegiatan operasional, menilai kesesuaian produk, serta memberikan nasihat dan berbagai rekomendasi kepada manajemen. Nah, DPS juga memastikan tidak ada praktik yang melanggar syariah Islam, sehingga menjaga integritas dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat. Nah, selanjutnya ada industri keuangan non-bank syariah. Yang pertama itu ada asuransi syariah atau takaful. Nah, asuransi syariah ini berfungsi sebagai lembaga mitigasi resiko yang menggunakan prinsip tolong-menolong. Keberadaan takaful ini membantu bank syariah dalam mengurangi resiko pembiayaan, khususnya pada produk pembiayaan rumah, kendaraan, maupun pembiayaan usaha. Modal kerja sama antar bank dapat modal kerjasama antar bank dan perusahaan takaful membuat sistem keuangan syariah menjadi lebih stabil dan aman. Nah, yang kedua ada penggadaian syariah. Nah, penggadaian syariah menjadi bagian dari ekosistem keuangan syariah yang menyediakan berbagai akses pembiayaan mikro dengan mekanisme ran dan ijarah. Keberadaan penggadaian membantu setiap masyarakat yang membutuhkan pembiayaan cepat tanpa melanggar ketentuan syariah, serta dapat menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan. Selanjutnya ada BNT dan Koperasi Syariah. BNT dan Koperasi Syariah memegang peran penting dalam penguatan sektor UMKM. Lembaga ini memberikan layanan pembiayaan mikro dan simpanan berbasis syariah, sehingga menjadi motor penggerak ekonomi umat, khususnya di tingkat akar rumput. Selanjutnya yang keempat ada pasar modal syariah, di mana pasar modal syariah ini menyediakan berbagai instrumen investasi seperti sukuk dan saham syariah yang dapat menjadi sumber likuidasi bagi perbankan syariah. Dengan adanya pasar modal syariah, bank syariah memiliki pilihan investasi yang aman, halal, dan stabil, sehingga memperkuat portofolio dan kesehatannya. Selanjutnya ada peran penting lembaga penjamin simpanan syariah. Lembaga penjamin simpanan syariah menyediakan berbagai jaminan atas dana nasabah di bank syariah. Keberadaan LPS meningkatkan rasa aman masyarakat untuk menyimpan dana di bank syariah. Selain itu, LPS syariah juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan syariah melalui mekanisme resolusi bank. Nah, selanjutnya ada infrastruktur pendukung perbankan syariah. Yang pertama ada sistem teknologi informasi dan pembayaran. Nah, di era digitalisasi merupakan kunci utama pengembangan perbankan syariah modern.
penggunaan mobil banking, internet banking, dan berbagai layanan pembayaran digital berbasis syariah, memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan efisiensi operasional bank. Nah, yang kedua ada lembaga pendidikan, pelatihan, dan riset. Yang kedua ada lembaga pendidikan, pelatihan, dan riset. Institusi pendidikan dan lembaga riset memiliki peran penting dalam menyediakan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan syariah. Selain itu, hasil riset akademik membantu bank syariah merumuskan inovasi produk dan penguatan manajemen risiko. Nah, yang ketiga ada lembaga sertifikasi profesi syariah. Nah, di mana lembaga sertifikasi profesi syariah ini menyediakan standar kompetensi bagi praktisi keuangan syariah seperti analisis pembiayaan, auditor syariah, dan calon DPS. Standarisasi kompetensi ini penting untuk menjaga kualitas layanan dan profesionalisme industri perbankan syariah. Nah, oke teman-teman, itu saja video pembelajaran yang saya bahas pada video kali ini. Sebagai kesimpulannya, perbankan syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi syariah yang memerlukan dukungan dari berbagai lembaga agar dapat berjalan secara optimal. Nah, contohnya seperti dukungan dari regulator, ulama, lembaga non-bank, pasar modal, lembaga penjaminan, institusi pendidikan, hingga berbagai infrastruktur teknologi menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan industri ini. Nah, dengan berbagai kolaborasi yang kuat dan terstruktur, perbankan syariah di Indonesia diharapkan mampu tumbuh secara berkelanjutan dan berperan signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional. Nah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.